Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik Bu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu minta maaf ya. Pembelajaran pada siang hari ini Ibu ganti menggunakan daring karena terkendala beberapa hal. Tapi harus tetap semangat ya walaupun dengan daring. Iya Ibu, tidak apa-apa. Iya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk Mbak Ina boleh dipimpin berdoa. Baik Ibu, teman-teman sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, terima kasih Mbak Ina sudah memimpin berdoa. Sebelumnya di sini sudah join semua belum? Sudah masuk Zoom belum? Sudah Ibu. Artinya sudah Oke, Ibu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Elsa, Hadir Ibu. Mbak Ina, Hadir Bu. Mbak Adinda, Hadir Bu. Mbak Ratna. Hadir Ibu, mohon maaf, HP saya terkendala sinyal Ibu. Oh iya, jadi gabung sama Mbak Ina ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. Eh, Pada pembelajaran siang hari ini, eh, Ibu akan memberikan materi terkait proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, masih ingat nggak pembelajaran pertemuan sebelumnya? Masih lupa ya? Lupa Ibu. Eh, Ya, Ibu ingatkan ya, pembelajaran pada minggu sebelumnya itu terkait sistem organ pernapasan. Di mana sistem organ pernapasan itu ada apa aja? Ada hidung, trakea, faring, laring, ada alveolus, bronkus, bronchiolus. Nah, untuk itu, pada pembelajaran siang hari ini, kita akan melanjut terkait materi proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Oke, Ibu mulai ya. Oke, di sini Ibu mempunyai ice breaking supaya pembelajaran hari ini tetap semangat, di mana ice breakingnya itu tebak nama negara. Yang pertama ini, boleh ditebak ini negara mana ini? Rusia. Saya Ibu, Iya, Rusia. saya. Nah, betul, Rusia. Lanjut, lanjut. Yang ini negara apa? Italia. Wah, betul, Mbak Cindra, 100. Lanjut, lanjut. Ini yang terakhir, negara apa ini? Cina, Cina. Nah, betul Mbak Elsa, 100. Oke, sekian ini ya, speaking pada uh, pembelajaran siang hari ini supaya kita tetap semangat. Oke, selanjutnya ini Ibu mau tanya, pas pembelajaran olahraga, kalian disuruh nggak sama Pak Guru lari mengitari lapangan? Pernah Ibu. Pernah Ibu, iya. Pernah. Setelah kalian lari mengitari lapangan itu, apa yang dirasakan setelah berlari? Terengah-engah Pernapasannya Ibu. apa? Capek. Capek. Napasnya terengah-engah nggak kalian? Iya Ibu. Iya. Terengah-engah. Ya, benar.
Terkait itu nanti kita akan lanjut lagi, akan bahas lebih dalam terkait kenapa kok kita setelah lari nafasnya terengah-engah dan merasa capek. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis terkait perbedaan proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan. Yang ketiga, nanti peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan aktif selama proses pembelajaran. Sebelum itu, Ibu sudah membagikan LKPD di grup WA, boleh nanti anak-anak akses ya. Dan Ibu sudah juga membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nanti kelompok 1 itu ada Adinda, Elsa, dan kelompok 2 nanti ada Mbak Ratna dan Mbak Ina. Apakah LKPD-nya bisa diakses? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Yang pertama itu kalian coba amati. Ini seorang pelari di mana kalian pernah lari, pernah jogging pagi? Pernah. Nah, Bu. Oke. Jadi pelari ini kita beri nama Mbak Elsa ya, biar kita mudah. Di mana di sini Mbak Elsa sedang berlari, di mana ekspresinya itu nafasnya terengah-engah. Dari kalian tahu nggak kenapa Mbak Elsa nafasnya terengah-engah? Boleh Mbak Ina? Apa? Mungkin karena tubuhnya membutuhkan banyak oksigen, Ibu. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Ina. Ibu lanjut ya. Yang kedua itu, kalian boleh buka LKPD-nya. Nah, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian kalian merumuskan masalah. Setelah kalian melihat Mbak Elsa tadi berlari, terus nafasnya terengah-engah, terus sekarang kalian diskusikan bersama kelompok Untuk untuk merumuskan merumuskan. masalah, Ibu kasih waktu 1 menit ya, cukup. Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Oke, apa sudah Apa sudah selesai? selesai? Sudah, Ibu. Belum. Belum, Ibu. Siapa Kelompok saya belum Kelompok selesai siapa lagi. yang mau presentasi? Bapak saya. Kelompok saya belum, Ibu. Oh iya, ya, kelompok kelompok Mbak Elsa dulu. Silakan Silakan Mbak Mbak Elsa. Elsa. Oke, Ibu. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana proses inspirasi pada pernafasan manusia. Yang kedua, bagaimana proses ekspirasi pada pernafasan manusia. Dan yang terakhir, mengapa frekuensi pernafasan meningkat saat melakukan aktivitas fisik. Seperti itu, Ibu. Bagus Bagus Mbak Mbak Elsa. Elsa. Tepuk tangan buat Mbak Elsa. Untuk Untuk kelompok kelompok 2, 2, apakah rumusan masalahnya sama? Sama, Ibu. Oke, Jadi Ibu lanjut ya. Nah, Nah, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran. Nanti kalian amati amati ya. ya, kalian nanti tuliskan informasi apa saja yang kalian dapat, di mana nanti informasi tersebut akan digunakan untuk kegiatan ketiga nanti. Jadi ini mohon diperhatikan ya. Ibu mulai.
Oke, Oke, tadi merupakan video pembelajaran terkait proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Nah, sebelum itu, apakah sudah mengerti? Apa sudah Ibu. paham? Nah, Sudah, untuk Ibu. lebih menguatkan pemahaman kalian, Ibu ada sedikit penguatan materi agar nanti kalian lebih mudah untuk menjawab di kegiatan ketiga. Di mana kalian perhatikan ada gambar proses pernapasan secara inspirasi dan ekspirasi. Coba kalian menghirup udara. Apa yang dirasakan? Coba. Rasanya sesak kan? Iya. Nah, itu yang dinamakan inspirasi, di mana in merupakan udara masuk. Nah, kita merasa sesak karena otot tulang rusuk di rongga dada kita ini berkontraksi, di mana nanti tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada akan mengembang. Dan diafragma juga berkontraksi, di mana nanti akan bergerak turun. Selanjutnya, kalian coba menghembuskan nafas. Apa yang dirasakan? Lega kan rasanya? Nah, di mana nanti kalau proses ekspirasi berarti X keluar, di mana nanti udara akan keluar dan otot tulang rusuk itu berelaksasi. Jadi otot rusuk kita itu akan turun dan diafragma juga akan berelaksasi, di mana nanti akan bergerak naik. Oke. Nah, tadi sudah ditayangkan video pembelajaran dan ada sedikit penguatan materi dari Ibu. Selanjutnya untuk kegiatan ketiga, kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengisikan tabel informasi yang kalian peroleh selama tadi mengikuti pembelajaran dari video pembelajaran tadi dan penguatan dari Ibu tadi. Ibu beri waktu 1 menit ya untuk berdiskusi. Apa cukup? Cukup, Ibu. Oke, silakan didiskusikan. Apa sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok saya, Ibu. Oh ya, boleh kalau Mbak Ina untuk memaparkan materinya. Sebentar. Baik, terima
kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ina, perwakilan dari kelompok. Izin membacakan terkait data collection yang telah kami peroleh, di mana pada saat ekspirasi, diafragma dan otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga volume rongga dadanya mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Kemudian, perubahan volume rongga dada menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara dalam paru-paru sehingga udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian, pernafasan manusia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Selain itu, pernapasan dada melibatkan kerja otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut melibatkan kerja diafragma. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih ya Mbak Ina. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ina. Untuk kelompok lain, apakah ada yang berbeda? Tidak, Ibu, sama. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di mana di kegiatan keempat ini, kalian juga akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, yaitu untuk melengkapi tabel berikut terkait jenis pernapasan, otot yang berperan, mekanisme inspirasi, dan mekanisme ekspirasi. Oke, Ibu beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Boleh berdiskusi dulu dengan temannya. Hmm? Oke, apakah Oke, apakah udah selesai? Apa udah selesai belum? Apa ada yang Sudah, Ibu, saya. Oke, Oke, silahkan Mbak Ina. Sebentar, Ibu. Baik, yang pada sintaks keempat data processing, yang pertama itu pada pernapasan dada, otot yang berperan itu otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Dengan mekanisme inspirasinya yaitu otot tulang antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat ke atas dan keluar. Kemudian volume rongga dadanya membesar. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru menurun, kemudian udaranya masuk. Sedangkan untuk mekanisme ekspirasinya, otot antar tulang rusuk itu relaksasi, tulang rusuk turun ke bawah dan ke dalam. Kemudian volume rongga dadanya mengecil, kemudian tekanan udara meningkat sehingga udara keluar. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Kemudian untuk pernafasan perut itu otot yang berperannya itu diafragma. Kemudian mekanisme inspirasinya itu diafragma berkontraksi, terus volume rongga dadanya membesar. Nah, sehingga tekanan udaranya itu menurun. Terus udaranya akan masuk ke paru-paru. Kemudian mekanisme ekspirasinya itu diafragma relaksasi atau melengkung ke atas. Kemudian volume rongga dadanya mengecil sehingga tekanan udaranya itu akan meningkat. Nah, ini nantinya udaranya itu akan
keluar begitu Ibu dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, di mana di sini juga ada kegiatan 5, di mana nanti kalian juga akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Terkait itu, kalian boleh nanti ya diisi di LKPD atau habis itu setelah selesai nanti kalian juga akan memaparkan hasil diskusi kalian. Silahkan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Apa sudah selesai? Sudah, Ibu. Kelompok 1 atau kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah selesai. Oh iya, sekarang gantian untuk kelompok 1 boleh memaparkan hasil diskusinya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait mekanisme pernafasan pada manusia. Yang pertama itu ada mekanisme inspirasi, itu otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat dan juga volume rongga dada membesar dan diafragma berkontraksi dalam posisi mendatar dan rongga dada membesar. Tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di udara sehingga udara masuk ke paru-paru. Kemudian untuk mekanisme ekspirasi itu otot antar tulang rusuk itu berelaksasi, kemudian tulang rusuknya turun, volume rongga dada mengecil, diafragma akan berelaksasi, dan rongga dada mengecil. Tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Elsa sudah memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat Mbak Elsa. Nah, ini kegiatan yang terakhir yaitu untuk menarik kesimpulan. Jadi, masing-masing kelompok silahkan berdiskusi untuk menarik kesimpulan terkait hasil dari pembelajaran proses inspirasi dan ekspirasi proses pernapasan pada manusia. Silahkan untuk didiskusikan terlebih dahulu. Sudah, Ibu. Sudah dari Mbak Ina, dari perwakilan kelompok 1 ya? Kelompok 2. Boleh Mbak Ina untuk memaparkan hasil diskusinya? Baik, Ibu, sebentar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan membaca kesimpulan pada pembelajaran hari ini, di mana inspirasi itu merupakan proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari paru-paru. Proses tersebut terjadi karena adanya perubahan volume rongga dada akibat kerja diafragma dan otot antar tulang rusuk. Berdasarkan organ yang berperan, pernapasan manusia dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Frekuensi pernapasan akan meningkat saat melakukan aktivitas fisik karena tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Mungkin itu, Ibu, kesimpulan dari kelompok 2. Terima kasih Mbak Ina sudah memaparkan hasil diskusinya terkait menarik kesimpulan. Tepuk tangan buat Mbak Ina. Oke, ini kegiatan pembelajaran yang terakhir untuk pembelajaran pada siang hari ini. Apakah dari anak-anak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Ibu. Oke, kalau begitu, Ibu lanjut. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu
mau merefleksi. Siapa dari kalian yang mau menyampaikan satu hal baru yang kalian peroleh setelah mempelajari proses inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia? Iya, Bu. Saya Ibu. Oh, silahkan Mbak Adinda. Baik, Bu. Saya akan menyampaikan refleksi tentang satu hal baru yang saya peroleh dari pembelajaran siang hari ini, yaitu jadi saya mengetahui bahwa proses inspirasi dan ekspirasi terjadi karena perubahan volume rongga dada akibat kerja diafragma dan otot antar tulang rusuk, Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak Adinda sudah mau mengutarakan satu hal baru yang diperoleh setelah mempelajari materi pada siang hari ini. Tepuk tangan buat Mbak Adinda. Ibu juga mau pembelajaran pada siang hari ini, perasaan kalian itu senang atau sedih? Senang. Senang. Oke, kalau senang, alhamdulillah ya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Baik, Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini, di mana inspirasi merupakan proses masuknya udara ke dalam paru-paru yang terdapat di diafragma dan otot tulang rusuk berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar. Selanjutnya ada ekspirasi, di mana proses keluarnya udara dari paru-paru yang terjadi ketika otot tulang rusuk berrelaksasi sehingga volume rongga dada mengecil. Selanjutnya itu ada jenis pernapasan, di mana jenis pernapasan itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan proses inspirasi dan ekspirasi itu juga berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, misalnya kita berlari, bersepeda, atau naik tangga. Misal kita ke sekolah, kita akan naik tangga gitu. Jadi frekuensi pernapasan itu akan meningkat karena kebutuhan oksigen lebih besar. Oke, Ibu tutup ya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ingin mengingatkan kalau di LKPD itu ada soal evaluasi. Nanti kalian boleh dikerjakan masing-masing ya, dan besok kita koreksi bersama-sama. Sekian ya anak-anak. Terima kasih.